Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ganti mic dulu ya. Jadi pada kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, saya Daerah Muhammad Burhan akan menyampaikan materi peternakan, yaitu tentang bagaimana cara meningkatkan produktivitas pada sapi perah, yaitu tentunya dan kambing perah. Tentunya berarti kan tolak ukurnya adalah volume air susu dan kualitas air susu. Jadi pada sapi perah dan kambing perah itu tolak ukur produktivitasnya adalah jadi volume. Kalau jadi tolak ukurnya adalah produktivitasnya adalah volume air susu, kemudian kualitas air susu. Jadi tidak hanya volume tapi juga kualitas. Kenapa? Kalau hanya volume tanpa kualitas berarti isinya adalah air. Nah, kalau kualitas volume air susu, kalau kualitas air susu itu ada namanya TS, total solid. Jadi total solid itu jumlah padatan atau jumlah padatan dalam air susu. Karena itu kan istilahnya lebih dari 80% hanya air, total solid. Nah, nanti kemudian tolak ukurnya apa? TS ini mengandung apa saja? Fat, lemak. Kemudian mengandung apa lagi? Mengandung protein. Kemudian mengandung mineral. Jadi kalau total solid jumlah, jadi artinya air susu itu kalau katakanlah istilahnya diuapkan, airnya menghilang, itulah namanya total solid. Nah, dalam total solid tadi nanti mengandung apa? Mengandung lemak, protein, dan karbohidrat. Yang paling banyak adalah proteinnya, karena susu itu adalah protein. Total solid rata-rata peternakan sapi Indonesia itu sapi FH turunan ya, karena bukan F1 nggak mungkin, itu ya rata-rata hanya antara 11-12, kadang-kadang kalau hebat nyampe 13, ada yang jago tapi jarang sekali sampai 14%, artinya 14% dari total volume air susu, paham? Jadi 1 liter air kalau nggak baca 12 berarti itu hanya total solidnya hanya sekitar 120 gram, paham? Jadi yang hilang adalah air. Jadi makanya penting. Nah, tetapi protein juga sama. Protein juga. Jadi dari nanti total solid semuanya itu hampir semuanya adalah protein, lebih dari 70%. Kalau fat itu kurang lebih 3% dari total solid dari air susu. Jadi kalau contoh katakanlah air susu ini katakanlah 1 liter, berarti fatnya itu hanya 30 gram, paham ya? Jadi kalau hanya 30 gram dari 1 liter, jadi memang paling banyak protein sama lemak, tetap paling tinggi lemak. Berarti 70%. Nah, makanya kan ketika contoh katakanlah air susu ini kemudian diolah, diambil airnya, diuapkan, tinggal total solid, itu nanti kan ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, tapi tidak banyak, dan ada mineral, terutama kalsium lumayan banyak. Nah itu nanti contoh dipisahkan lagi, total solid itu diambil proteinnya, itu sisanya itu lemak, itu namanya creamer. Makanya ada krim, itu hanya lemak susu. Kemudian diambil lagi, nanti yang proteinnya tadi namanya skim. Jadi skim itu adalah total solid air susu yang
tidak mengandung lemak. Kalau creamer kebalikannya, total solid air susu yang tidak mengandung protein. Paham? Nah, tetapi kalau secara bisnis, mana lebih untung mana? Menang saya mengejar volume atau mengejar kualitas? Ngejar volume. Karena dibelinya oleh koperasi itu volume. Kualitas ini enggak terlalu dihargai, ada harganya tapi tidak terlalu. Yang dihargai itu adalah airnya. Sekarang per liter itu air susu itu kalau diterima di koperasi ya paling sekitar 5.000 ya, ya. Sudah bagus, luar biasa, sudah paling hebat 5.000 rupiah, 4.000. Nah, sementara apa? Ya mohon maaf, ini peternak ini memang diakalin sama IPS, industri pengolahan susu. Contoh mohon maaf, ini katakanlah perusahaan air susu, nggak saya sebut namanya dosa. Ini koperasi ini kan membeli 5.000 rupiah. 5.000 rupiah dari peternak, udah kualitas tertinggi, TS-nya udah 12, fat-nya udah 3 gitu. Nah, kemudian setelah itu dibeli sama kemudian pihak koperasi pengepul itu menjual ke IPS, industri pengolahan susu. Itu harga paling juga 6.000 rupiah jualnya, untung 1.000 rupiah. Tetapi industri pengolahan susu ini 6.000 rupiah beli, kemudian dicampur sama air 3 liter, jadi 4 liter. Kemudian menjadi susu cup. Susu apa itu? Susu kotak sama susu cup. Yang satu susu cup itu harganya 5.000 rupiah. Artinya 6.000 rupiah menjadi 24.000. Setelah itu 24.000 dikalikan menjadi 1 liternya itu berarti kan menjadi 4 dikalikan berapa tadi? 4 kalikan 4 liter ya? 16 dikalikan katakanlah 3.000 rupiah saja. Berapa itu ketemunya? 48.000. Modal 6.000 rupiah air susu dari peternak, kemudian dengan modal industri ya packing dan sebagainya, modal 6 rupiah 48.000 rupiah. Disinilah daya kritis kita terhadap anak kasihan. Makanya saya dulu sering gembor-gembor IPS ini selalu ngakali peternak. Apa buktinya? Ya buktinya dia udah untung besar tapi dia kan harga susu di peternak. Dia untungnya udah besar tapi dia masih kurang bisa serakah. Nah setelah itu akhirnya IPS ini pada mendirikan peternakan sendiri. Setelah peternak pada mati, ya peternak mah pasti mati. Kalau IPS pasti tambah kaya, karena modal 1 liter jadi 4 liter itu. Nah kemudian nanti banyak di apa itu istilahnya dikritisi. Susu peternak mengandung namanya apa itu? Bakterinya ketinggian namanya. Jadi jumlah total bakteri dalam susunya kebanyakan, jadi akhirnya susunya diturunkan. Padahal bakteri apa namanya susu pasti ada, tapi nanti kan ketika proses pasteurisasi itu pasti akan menurun, memang akan mati. Udah ini mengandung antibiotik tidak bisa. Nah itulah akhirnya kasihan peternak. Ini sedikit saya ngomong tambahan sisipan untuk bagaimana kita harus membantu produktivitas peternak, karena peternak ini posisi paling kasihan. Nah ini kadang-kadang mohon maaf, bodohnya dan jahatnya daripada koperasi ini udah begitu, dia bukannya membantu peternak karena dia mah broker sebenarnya kan. Nah itu dia malah berpihaknya ke IPS, bukan memperjuangkan daripada peternaknya, dia malah memperjuangkan IPS. Kata IPS harganya 6.000 ngikut. Padahal kalau pakai akal sehat, yang namanya harga jual itu yang menentukan adalah penjual, bukan pembeli. Ini tidak, di susu ini yang menentukan harga jual itu malah IPS. Ini kenapa? Karena bodohnya daripada koperasi, dia tidak memasak bergaining. Harusnya kan toh sama-sama membutuhkan peternak susunya, tapi IPS juga butuh produksi untuk susu kemasan. Harusnya itu. Ini pengetahuan yang ini dulu saya dari tahun 2008 saya memperjuangkan sampai tahun 2012. Ini sering saya sampaikan kepada masyarakat luas. Jadi jangan sampai mau diakali sama IPS. Artinya pihak koperasi ini harus di pihaknya peternak, bukan di pihak IPS. Tetapi ya wajar, kenapa? Karena koperasi ini kumpulan daripada masyarakat yang dipilih beberapa orang oleh masyarakat untuk jadi pengurus. Nah pengurus ini kan dia rata-rata kan tidak merasa memiliki koperasi itu, dia hanya pengurus.
tidak memiliki. Jadi akhirnya mohon maaf, ya kadang-kadang malah korup mereka. Nah itu nyata ini yang saya sampaikan. Kan gitu ya, mungkin Pak Abdul kan peternak ya, nyata kan Pak Abdul ya, semua sisi dikorup. Dari obatnya, dari pakannya, dari susunya, ya kasihan peternak, selesailah akhirnya. Nah itulah ya, ini mohon maaf yang saya sampaikan terlalu vulgar, tapi ini real kenyataan yang ada di masyarakat. Nah, saya kembali lagi kepada teknis, itu politik tapi politik nyata. Nah, secara teknis itu bagaimana kita meningkatkan produksi dari pakan dulu tetap. Dari pakan itu tetap rumput ini harus, rumputnya saya perah ini harus 10% kali berat badan. Tidak boleh tidak. Jadi rata-rata kasep perahma kalau yang produksi itu 500 kilo beratnya. Berarti dia harus mengkonsumsi rumput hijau segar itu harus 50 kilo. Karena rata 500 kilo. Jarang di bawah 400 jarang. 500, 120, 5. Nah itu, nah kemudian konsentrat atau makanan penguat, makanan yang mengandung protein itu harus minimal 1%, maksimal 2% kali berat badan. Ini pakan ini wajib aja. Nah, bagaimana ampas tahu? Rata-rata mereka pakai ampas tahu. Nah, ampas tahu mah sebenarnya tetap kalah sama konsentrat. Kalau konsentratnya yang benar, kenapa? Karena ampas tahu ini hanya mengandung air. Ampas tahu itu kadar airnya kurang lebih 80%. Berarti bahan keringnya hanya 20%. Jadi kalau kita memberikan ampas tahu 10 kilo itu sama dengan kita hanya memberikan konsentrat sebanyak 2 kilo ampas tahu. Memang meningkatkan produksi karena apa? Satu, airnya banyak. Dua, proteinnya tinggi ampas tahu itu kalau bahan kering. Jadi ampas tahu itu proteinnya kalau dari bahan kering itu 70% itu protein dan hampir semua tercerna, paling bagus. Jadi pakan itu ampas tahu, tapi artinya jangan terlalu fanatik. Kenapa? Ampas tahu ini juga kelihatan murah tapi mahal karena air, kita beli air gitu. Rata-rata peternak itu karena mereka konvensional, tradisional, tidak mau membuka diri, dia udah fanatik sama ampas tahu. Padahal ampas tahu 10 kilo itu bisa diganti dengan 2 kilo konsentrat yang paling bagus. Nanti konversikan sama enggak? Tinggal itu aja. Nah, setelah itu air minum. Nah, air minum saya perah tidak boleh berhenti, harus ada terus. Karena apa? Kaitannya sama volume air susu. Nah, akhirnya peternaknya karena diakali di TS ini nggak ada harganya, peternak pinter pada nyampur. Nah, ini saya juga bicara negatifnya peternak ya. Tapi itu hukum alam, karena dia diakali, pengen ganti ngakali. Gitu. Nah, itu apa? Mereka campur dengan apa? Dengan air, Pak. Kira-kira susunya akan terlalu bagus, campur aja sama mereka air, toh nanti yang diukur volume. Itu benar nggak Pak Arul? Itu nyata di lapangan karena kenapa saya menyampaikan ini? Saya lama saya tahu kondisi peternakan rakyat itu, saya tahu seperti itu, paham Pak ya? Jadi rata-rata mereka campur air. Nah kemudian kembali lagi ke produktivitas, biar katakanlah produksinya naik, berikan katakanlah multivitamin yang mendorong atau menstimulus produksi apa itu vitamin yang mengandung vitamin B1, B6, B12, vitamin A, D3E. Kenapa? Karena vitamin A sama vitamin A ini sama vitamin D3 ini berfungsi untuk pada alveoli. Jadi vitamin A berfungsi untuk menumbuhkan kantong-kantong susu, kemudian atau alveoli. Jadi alveoli itu kantong susu. Nah, kemudian vitamin D3 ini hormon. Ini kaitan sama hormonal. Kenapa? Karena produksi susu itu tetap artinya akan paling dominan hormon. Apa hormonnya? Contoh hormon progesteron, hormon oksitosin, hormon prolaktin. Nanti saya sampaikan di sesi lainnya. Ini jadi kalau tanpa vitamin D3 ini hormon-hormon yang berpengaruh terhadap produksi ini tidak tersirkulasi dengan baik dan tidak tersintesis dengan baik. Nah, itu contoh primafit. Hati primafit ini udah secara uji lapangan itu memang teruji paling bagus untuk meningkatkan produksi susu. Nah, itu apa? Campur di air minum. Cukup katakanlah 10 liter 1 sendok makan. Campur. Kemudian campur di pakan. Di pakannya kalau untuk bobot 500 kilo itu 2 sendok makan sekali ngasih.
dikasih sehari 2 kali. Di air minum per 10 liter dikasih 1 sendok makan. Di pakannya konsentratnya itu atau ampas tahu itu sekali ngasih 2 sendok makan karena bobotnya rata-rata 500 kilo. Itu insya Allah signifikan Pak, produksinya saya pernah penelitian di tahun 2008 ini saya. Itu naik antara 0,8 sampai 1 liter, ada yang sampai 1,2 liter. Itu Primavit. Itu real. Jadi nanti kalau menguji Primavit, ujinya nanti yang rendah produksinya. Jangan yang bagus produksinya. Yang kira sapi produksinya cuma sehari cuma 5 liter gitu. Kasih Primavit naik enggak? Insya Allah naik. Kalau udah banyak susah diukur Pak. Jadi nguji sekalian yang jelek. Nah, yang kedua ada apa? Biozim. Biozim ini apa? Biozim ini adalah Saccharomyces atau yeast. Saccharomyces. Apa fungsinya ini? Ini fungsinya dia akan membantu kecernaan makanan, serat. Rumput itu kan seratnya tinggi. Nah, sementara rumput ini nanti di dalam rumen akan difermentasi oleh mikroba rumen. Itu akan menjadi namanya asam asetat, yang menjadi lemaknya susu. Nah, ini pengaruh biozim penting. Karena apa? Karena yang namanya mikroba rumen juga kadang-kadang nggak terpenuhi. Jadi akhirnya banyak makanan yang tidak tercerna. Bisa dipahami Pak ini semuanya. Nah, dengan ada biozim ini akhirnya akan lebih tercerna. Jadi pemberian 2 obat ini, satu biozim sama Primavit, itu nanti insya Allah akan meningkatkan produksi secara signifikan. Nah, kemudian apa? Punya keuntungan kalau pemberian biozim ini naik. Jadi intinya kalau biozim naikkan di TS. Jadi kalau peternak mau nakal, TS-nya udah tinggi, dikasih air, kasih biozim dulu. Istilahnya, kalau diakalin tapi jangan nakal. Istilahnya. Kenapa? Ini kalau dengan pemberian biozim ini banyak jurnal dan saya pernah penelitian. Dengan pemberian biozim nanti susu lebih kental karena TS-nya naik. Ini ilmu. Untuk Pak Adu manfaat yang dari kuliah ini Pak, karena peternak untuk menyampaikan ini karena TS total solid. Jadi biozim ini nanti akan susu lebih kental dan lebih kekuningan lah, lebih itu tandanya lemak sama proteinnya tinggi gitu. Jadi ya tetap kuningnya susu gitu ya, bukan kuning seperti kolostrum ya, tapi bukan susu lebih. Jadi kalau susu itu agak lebih kekuningan itu berarti TS-nya pasti tinggi. Makanya susu kambing pasti lebih kuning. Kenapa? Karena dia TS-nya lebih tinggi daripada susu sapi. Jadi artinya 1 liter tanggalah 1 liter susu kambing ini ngalahkan 2 liter susu sapi kualitasnya. Karena apa? Yang lain kan air. Ya air, tapi nggak apa-apa, emang sukanya koperasi adalah air. Dikasihlah air. Ini saya intermezzo, tapi karena nyata harus saya sampaikan bapak-bapak yang katakanlah istilahnya belum tahu tentang dunia peternak sapi, biar nanti jika ada kesempatan perjuangkan kepada masyarakat. Kita harus mencerdaskan masyarakat peternak kan Pak, biar nggak diakalin terus saja. Mohon maaf sama pengurusnya koperasi, sama industri pengolahan susu. Karena rata-rata saya sampai dulu pernah berantem Pak sama ketua GKSI Jawa Timur saya dulu. Gara-gara apa? Saya marahin, Bapak itu aneh, Bapak itu posisinya sebagai mewakili peternak kok, Bapak kok seakan-akan bicara di pihak IPS ya lucu. Mau dikemanakan berarti ya mohon maaf namanya pengkhianatan kalau seperti itu. Kalau GKS ini harus membela peternak bukan membela IPS. Karena gabungan koperasi sesuai Indonesia ini harus membela peternak karena kasihan peternak ini gitu. Jadi GKS ini sama. Jadi ini ya. Yang namanya koperasi itu adalah dalam tanda petik brokernya peternak. GKSI adalah brokernya daripada koperasi selama dia tidak menjalankan visi misinya yang benar membela kepentingan peternak. Itu paham ya? Ini dalam tanda petik ini saya luruskan demikian. Bisa dipahami Pak ya? Jadi untuk meningkatkan produksi susu, pemberian biozim dan Primavit. Tetapi pemberiannya tidak bergabung karena ini akan saling merusak. Nah kalau memang caranya memberikannya harus dalam artian tidak boleh dicampur sekaligus seperti yang pernah saya sampaikan. Jadi contoh tapi kalau biozim ini tidak boleh dicampur di air ya, hanya di pakan. Kalau di air ini harus campur gula dulu. Caranya begini, caranya air minum untuk sapi contohnya, tapi baik jangan, karena kalau di sapi rentan, kalau nanti ada air gula bisa kembung, jadi jangan. Jadi mendingan nggak usah lah. Jadi biozim campurnya sama pakan. Yang penting cara nyampurnya
tidak dicampur berbarengan dengan Primavit, kecuali katakanlah 10 kilo konsentrat campur dulu 2 kilo dengan Primavit, yang 8 kilo dengan biozim, setelah itu baru dicampur. Bisa dipahami ya? Nah, kalau enggak pagi kita kasihkan Primavit, sore kasih biozim kalau itu sulit. Jadi paginya 2 sendok Primavit, kemudian di air minum sama 10 liter kasih 1 sendok Primavit, kemudian sorenya kita beri 2 sendok biozim pada konsentrat. Itu insya Allah akan membantu. Jadi intinya untuk meningkatkan produktivitas perah kalau suplemen itu. Nah, kemudian tata laksana itu juga penting. Sapi tidak boleh stres. Sapi itu katakanlah stres saja, katakanlah megangnya kasar, itu nanti bisa langsung tidak keluar susu. Jadi istilah let milk down itu menjadi tidak boleh. Namanya let milk down. Ini jadi sapi keluar itu namanya let milk down. Ini dipengaruhi oleh hormon oksitosin. Nah, ketika ada stres, megangnya kasar, merahnya kasar atau bagaimana, ini langsung oksitosin tidak keluar, yang muncul adalah epinefrin. Ini kuliah saya atau semester 3 ini, epinefrin. Langsung ini akhirnya tidak produksi akhirnya. Jadi artinya perlakuannya tidak boleh stres. Yang kedua, harus cukup sinar matahari, karena matahari ini akan mempengaruhi produksi. Jadi kalau lembab pasti produksi rendah. Jadi kalau sapi ini harus sinar matahari cukup. Lantai kandang memang secara ideal harus bersih. Tetapi idealnya kalau malam itu sebenarnya yang paling benar menggunakan jerami. Memang tidak lazim, tapi ini harus saya sampaikan. Kenapa? Karena proses pencernaan paling bagus itu saat malam. Mereka istilahnya ya regurgitasi, biasanya tadi mamah biak itu saat malam. Jadi kalau dia dengan lantai yang dingin, dengan lantai karpet atau lantai tembok semen, itu dia akan mengalami produksi mengkerut, pembuluh darah, akhirnya aliran darah yang ke ambing susu menjadi menurun, sehingga produksi menjadi turun. Tapi kalau hangat dengan jerami, nah, nanti dia akan hangat ditambah merangsang saraf, nanti mengakibatkan aliran darah yang ke ambing susu menjadi banyak sehingga produksi meningkat. Insya Allah ini adalah ilmiah dan saya pernah penelitian, boleh dibuktikan gitu. Bandingkan nanti yang malamnya dikasih lantai jerami sama yang dengan lantai karpet atau lantai dengan tembok. Insya Allah pasti bagus yang dengan jerami, karena itu sebuah proses alamiah. Dan nanti kurang lebih untuk yang saya sampaikan secara terbuka di YouTube ini, dan nanti katakanlah karena waktunya terbatas, nanti kita tambah dengan tanya jawab. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, terutama untuk masyarakat peternak. Jadi dulu makanya saya punya slogan ketika saya masih terjun di peternakan rakyat sebawah itu, saya mencerdaskan peternak menuju kemandirian bangsa. Karena apa? Karena peternak ini adalah bagian daripada agronya Indonesia. Jadi petani-peternak itu tidak terpisah. Jadi kalau peternak Indonesia ini tidak cerdas, hanya menjadi bodoh, tidak ada yang mau beternak, akhirnya Indonesia ini akan terpuruk nyata hari ini. Hari ini itu kenapa? Semua hasil ternak, hasil produk ternak itu impor. Kenapa? Karena peternaknya tidak dicerdaskan. Tapi kalau peternak ini dicerdaskan seperti di luar negeri, insya Allah bangsa kita akan mandiri. Kita nggak usah muluk-muluk menjadi negara industri, membuat mobil atau apa, nggak usah. Nyatanya kita negara industri agraris dan belum melaksanakan agraris dengan baik. Lihat Pak Harto itu tepat, Pak Harto Orde Baru itu bagus. Pertama kali agraris dikuatkan dulu, swasembada pangan. Sama sapi perah ini jasanya Pak Harto tahun 83 saya masih SD. Yang bangun sapi perah ini se-Indonesia itu adalah Pak Harto. Saya potong juga sama, mendatangkan sapi ongol, dan itu Pak Harto. Jadi artinya setelah Pak Harto sudah membangun peternakan dan pertanian maju, akhirnya Pak Harto baru bahan baku daripada industri. Baru akhirnya tahun 90-an 5 Pak Harto melejit mendirikan industri pesawat terbang. Itu baru acung jempol. Nah sekarang kita akan balik lagi aja, kita cerdaskan peta Indonesia biar kita menjadi bangsa yang mandiri. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.